Mudah-mudahan kita dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya apa yang sudah kita peroleh subuh yang lalu, bahwa dengan diawali alhamdulillah kita bisa melihat bagaimana orang yang masuk surga. Dari beberapa alhamdulillah, maka kita dapat melihat tipologi daripada orang yang masuk surga. Begitu juga tipologi orang yang masuk neraka. Sebenarnya sudah lama ini saya nanti ya. Waktu 23 tahun 30 atau 40 tahun yang lalu, seorang ulama namanya Dr. Bulian mengungkapkan bahwa dia akan mengeluarkan tipologi orang yang masuk surga atau masuk neraka gitu. Tapi saya nanti nggak sampai keluar gitu ya. Mungkin bagaimana dia membaca Al-Quran secara keseluruhan, kemudian dia melihat bahwa ini artinya bisa melihat ada tipe-tipe orang yang masuk surga dengan masuk neraka yang digambarkan di dalam Al-Quran, sehingga dengan tahu yang begitu kita memposisikan diri kita, satu, untuk menghindari jangan sampai termasuk tipologi orang yang masuk neraka, dan memposisikan diri untuk memperoleh salah satu tipe atau dua tipe dalam untuk orang-orang yang masuk surga gitu ya. Kemarin kita baru satu ya. Sebenarnya di dalam kajian alhamdulillah dalam konteks zikir kita sudah lakukan sebetulnya, cuman tidak mendalam, hanya sebagai mengidentifikasikan bahwa zikir kita mengenai alhamdulillah itu punya substansi dalam Al-Quran ya. Mari kita ulang sedikit yang tadi subuh ya. Orang yang masuk surga itu mengucapkan alhamdulillah karena Allah menghilangkan kesedihan ya. Dan dia halalkan hidup di surga tanpa letih, tanpa lesu gitu. Itu menggambarkan bahwa orang ini penuh dengan perjuangan di dalam hidup di dunia ini, karena tanpa prestasi ya kita tidak bisa mengharapkan apa-apa gitu, ya. Karena prestasi lah yang akan menempatkan kita. Mari kita lihat surah Al-An'am 132. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang ada, dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan, dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi prestasi kita, amal-amal kita yang kita kerjakan itulah yang mengangkat derajat kita di akhirat ya. Walikulli darajatum mimma amilu. Dan tiap-tiap orang mendapat balasan derajat. Berapa derajat? Mimma, dari apa yang dikerjakan ya. Tuh. Yang penting bagi kita berlomba-lomba dalam kebajikan ya. Tuh. Nah, di dalam
orang yang masuk surga itu biasanya ada simbol-simbol. Ya, itu ya. Mari kita lihat yang pertama, simbol jannatu adin yadkhulunaha. Masuk surga dengan masuk sendiri. Ya, dia pakai fi'il mudhari yadkhuluna, masuk sendiri. Jadi ada 4 yang sudah kita temukan. Bagaimana orang masuk surga? Ada yang masuk sendiri, ada yang dimasukkan, ada yang digiring, ada yang didekatkan. Surga itu didekatkan kepadanya, ya. Masing-masing ada ayatnya. Jadi terlihat itu perbedaan satu dengan yang lain. Ya. Kemudian di sini mereka diberi perhiasan yuhaulau fiha min asawir, perhiasan gelang-gelang dari emas, min zahabi wa lu'lu'ah, dari emas, dari mutiara, walibah suhum fiha harir, pakaian-pakaian dari sutra. Itu dimaknai bahwa orang itu mendapat kehormatan. Ya. Kenapa? Di atas lagi ayat, ya. Orang ini terpilih, ya. Terpilih, diwariskan Al-Quran kepadanya. Summa aurasnal kitab, kemudian kami wariskan Al-Quran, alladzina astafaina min ibadina, kepada orang-orang yang dipilih, hamba-hamba yang terpilih. Saya sudah sering mengungkapkan dalam Quran itu ada tulisan yang berbeda. Ibadah, nah itu artinya hamba-hamba yang mapan, yang sudah istiqomah, sudah tekun. Tapi kalau ibadi pakai ya, itu artinya hamba-hamba yang di dalam proses. Kemudian kita mundur lagi untuk mencapai kita diwarisi Al-Quran, maka ayat 29, innalladzina yatsluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitabullah, baca Quran. Nah, yatslu di sini asal katanya talah. Talah itu membaca diiringi dengan ilmunya Al-Quran. Jadi di sini orang yang baca dan diiringi ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian waqamas shalah. Mengapa beda? Waqamas shalah itu fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense, ya. Yatslu alai itu mudhari. Perhatikan, apabila Al-Quran pakai fi'il mudhari dengan fi'il madhi, kalau tercampur, ya, dalam satu kalimat tercampur satu fi'il madhi, satu fi'il mudhari, itu menunjukkan bahwa orang ini sudah lama sholatnya. Ya, sudah lama sholatnya, sudah pakem sholatnya, gitu ya. Sedangkan baca Al-Quran itu adalah kegiatan sepanjang hari, ya, sepanjang malam yang dibaca terus menerus. Ya. Kemudian wa anfaqu mimma razaqnahum. Kemudian dia berinfak sirrau wa alaniyah, baik diam-diam, rahasia maupun terang-terang, ya. Itu suatu simbol dalam infak, itu dia sudah memasukkan Al-Quran. Bagaimana perjalanan infak menurut Al-Quran, ya. Satu yang sederhana saja.
menurut Nabi Muhammad SAW bahwa Allah tuh senang dengan orang yang berinfak dikit-dikit tapi konsisten. Itu mengandung arti bahwa di dalam infak itu gimana kalau kita sedikit-sedikit tapi terus, biasanya setan nggak bisa ganggu lagi, sudah jadi kebiasaan kita, ya. Kedua, bahwa itu akan terjadi peningkatan akumulasi. Kebiasaan-kebiasaan itu merupakan akumulasi. Kalau sekarang kita menginfakkan 25.000, itu lama-lama jadi enteng, ya kan? Jadi enteng. Terus sekali-sekali 50.000, lama-lama 50.000 terus menerus, jadi enteng yang 50.000, jadi 100.000 dan seterusnya. Itu merupakan pondasi yang besar, yang penting yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian setelah kebiasaan tersebut, ya, maka dia berpikir bahwa di dalam Al-Baqarah 285 bahwa apa yang dilakukan dalam hal infak itu tidak ada lain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunjukkan bahwa dia orang muslim. Maka kemungkinan dia mencari infak sudah sendiri. Jadi dia sendiri yang mencari. Kadang-kadang kita berinfak karena adanya selebaran, adanya himbauan dari masjid. Nah, tahap kedua itu dia mencari sendiri infak yang besar, karunia Allah, infak yang besar, rahmat Allah, dia cari sendiri. Ya, gitu. Setelah itu, ya, tahap ketiga, dia berinfak dalam keadaan susah atau senang. Itu tidak mudah itu. Ya, orang berinfak dalam keadaan susah atau senang, dalam keadaan sempit atau lapang, itu tidak mudah. Karena dia sudah melaksanakan anjuran Rasulullah SAW supaya kalau ngasih anak yatim itu digosok-gosok kepalanya itu, ya. Atau kepada orang yang saudara kita miskin, didatangi rumahnya, diberikan kepada dia supaya hatinya tersentuh. Kalau kita melihat bagaimana kehidupannya, bagaimana rumahnya, ada dapur, ada kamar tidur, di situ kamar tidur, di situ ruang tamu, tersentuh hati. Kepada yang yatim juga tersentuh hati kita, bahwa dalam keadaan bagaimanapun kita jauh masih lebih baik, ya, daripada keadaan anak yatim dan saudara-saudara miskin, sehingga kita korban memberikan dalam keadaan sempit maupun lapang, ya kan? Kemudian keempat, ya, bahwa kita berinfak tidak termasuk yang kikir atau boros. Berarti di dalam infak itu sudah masuk pikiran nasional. Kalau tadi pikiran emosional, ya, rasional, berinfak tidak kikiran, tidak pelit, ya, pas kebutuhannya. Lebih lanjut lagi itu di dalam surah Al-Furqan berkenaan dengan ibadur rahman, ya, tingkat 4. Tingkat 5 adalah infak orang yang menjadi khalifah di dalam harta. Dia mempunyai harta, kemudian dia manfaatkan harta itu untuk kepentingan maslahat bagi umat. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5
nomor 6 yang tadi dibaca oleh imam tadi, yang sudah memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala qardon hasanah. Ya, memberikan pinjaman. Artinya pada satu tahap orang yang punya kemampuan, seandainya kita punya rumah 2, ya, lebih dari 1 rumah, kita semakin tua, semakin uzur, ya kan? Anak-anak sudah semua mantap. Kita berpikir buat apa rumah 2 itu? Berpikir buat apa rumah 2? Kita korbankan rumah kita jual untuk apa? Sambil menanti kematian kita, sampai 2-3 rumah nggak ada gunanya. Kita tanya anak-anak, apa keperluan mereka? Mereka mapan, mereka mendukung, kita infakkan rumah kita, ya. Itu yang ke-6. Sehingga kita mendapat ajrun karim, ya, mendapat pahala yang mulia. Kemudian ke-7 yaitu orang yang tidak lagi hitung-hitungan mana harta dia pergi untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan umat, itu nggak ada hitungan berapa yang diperlukan saja untuk umat, ya. Kira-kira begitu perjalanan infak bagi orang-orang yang mampu dan mau, ya, menurut bimbingan Al-Quran. Saya kira itulah gambaran daripada orang-orang yang berkenaan dengan, dan dijanjikan Allah kepada dia liwaffiyahum, dia akan menyempurnakan amal-amal. Subhanakallahumma